Tuanku Ahmad Salim dari Puja. Di kerajaan Mataram, orang kayu hitam, Tuanku Ahmad Salim dari Gujarat berlagu di Selat Berhala. Kemudian Ahmad Salim mendirikan pimpinan Belanda yang dipimpinnya berdasarkan ajaran Islam. Beliau bergelar Datu Paduka Berhala. Istrinya ialah seorang putri Minangkabau yang bernama Putri Selaras Minangmasa. Mereka dikaruniai 4 orang anak. 3 di antaranya telah pun menjadi datuk di wilayah sekitar Kuala. Hanya si bungsu yang bernama Orang Kayu Hitam yang lebih memilih memperluas kekuasaan ayahnya sampai ke pedalaman. Kakanda, Kakanda. Ada apa, Dinda? Kenapa wajahmu terlihat sangat murung? Hanya sedikit khawatir. Aku ingin mengumpulkan semua anak-anak kita. Baiklah, duduklah terlebih dahulu. Akan kupanggil mereka satu persatu. Anakku yang pertama, masuklah. Wahai anakku yang pertama, sekarang hidupmu telah bahagia, dan engkau pun telah menjadi datuk. Dan terima kasih, engkau telah memberikanku keturunan yang sangat manis. Terima kasih ayah anda. Selanjutnya, anakku yang kedua, masuklah. Wahai anakku yang kedua, kulihat sekarang hidupmu telah bahagia, dan engkau pun telah menjadi datuk. Engkau juga telah memberikanku keturunan yang sangat lucu. Terima kasih ayah anda. Anakku yang ketiga, masuklah. Sekarang hidupmu telah bahagia, dan engkau juga telah menjadi datuk. Dan terima kasih, engkau telah memberiku keturunan yang sangat manis. Terima kasih ayah anda. Anakku yang keempat, masuklah. Wahai anakku yang keempat, orang kaya hitam, akan sempurna keluarga ini jika kau juga menjadi datuk. Segeralah mencari pendamping hidupmu, agar engkau bisa memberiku keturunan seperti kakak-kakakmu. Wahai ayahanda, memperluas kerajaan lebih berharga bagi saya daripada mencari istri dan menjadi datuk. Wahai anakku orang kayu hitam, janganlah engkau berpikir seperti itu. Memang memperluaskan kerajaan ayahandamu memang penting, tetapi pasangan hidupmu itu lebih penting. Baiklah ibunda, akan tetapi mencari istri itu tidak semudah dan secepat itu. Baiklah, ibunda mengerti. Wahai kakakku, Orang Kayu Pingai, apakah kerajaan kita akan selalu tunduk di bawah kerajaan Mataram? Bukankah kerajaan kita dapat berdiri sendiri tanpa kerajaan licik seperti itu? Wahai adikku, sesungguhnya aku juga tidak menginginkan itu semua. Tapi harus bagaimana lagi, segala kekuasaan ada pada kerajaan Mataram. Jika kita tidak memberi upeti, mereka bisa bertindak semena-menanya terhadap rakyat kita. Tidak usah khawatir kakakku, aku akan menaklukkan kerajaan itu dengan tanganku sendiri. Kesabaranku sudah habis. Aku tidak akan membiarkan rakyat kita membayar upeti untuk kerajaan seperti itu. Memang mereka mungkin masih untuk terbahak-bahak dan tertawa, namun kita akan membuat mereka terbungkam. Lalu aku akan menaklukkan mereka kerajaan Mataram. Wahai adikku, kuserahkan semuanya kepadamu.
Semoga engkau berhasil. Aku menyertaimu. Aku sangat lelah. Dayang kipasi aku. Dayang, mengapa kau sangat lemot? Kipasilah sedikit lebih cepat. Baik, Baginda Raja. Aku ini ingin angin yang sejuk, bukan angin topan. Gimana sih? Kamu ini. Pergilah dan ambilkan aku makanan. Baik, Baginda Raja. Ada apa lagi ini? Kurang gaji kalian, Kalian ini malah kurang ajar. Kenapa Patih? Ampun Baginda Raja, begini, ada seseorang yang telah mengagalkan pengiriman upiteran Rangkayu Pengai dari Jambi. Apa? Kenapa bisa begitu? Dasar bodoh, kenapa bisa berani kita jebol? Begini Raja, orang itu sangat sakti, namanya orang kayu hitam, yaitu adik dari orang kayu pinggang. Kau begitu cepat dan ambilkan aku keris ginjai. Cepat! Baik Raja. Wah, inilah kesempatannya. Ini Baginda Raja. Siapa kau? Berani-beraninya kau masuk ke kerajaanku. Aku adalah orang kayu hitam. Jadi kau yang bernama orang kayu hitam, Aku sama sekali tidak takut dengan kau. Aku tidak akan diam apabila kerajaanku selalu kau injak kerajaan licik seperti kamu. Jika kau menginginkan semua ini, maka langkahi dulu mayatku. Di perjalanannya, dia berhenti di sebuah kampung menemukan suatu selendang. Selendang itu sepertinya adalah pemiliknya seorang wanita yang cantik dan jelita. Orang kayu hitam bermaksud ingin mencari siapa pemilik selendang tersebut dan akan menjadikannya sebagai seorang istri. Selendang ini milik siapa? Selendang yang sangat harum dan indah. Gerangnya hatiku. Siapakah pemilik selendang ini, ya Allah? Kita cari siapa pemiliknya. Mana warga desa sini? Di sana. Padi apa dia? Elok nian. Maaf para warga, saya ingin bertanya, siapa pemilik selendang ini? Saya di sini hanya ingin singgah sebentar saja. Ingin menanyakan kepada kalian, siapakah pemilik selendang ini? Maaf, Anda siapa ya? Sepertinya wajah saudara sangat asing. Bukannya ini selendang ratu kami, Ratu Mayang Mangurai. Benar, ia sangat cantik, baik, dan bijaksana. Bolehkah saya mengetahui di mana letak kerajaan ratu kalian? Boleh. Belum sempat warga itu menjelaskan, ada dua putri pegawai kerajaan datang menghampiri. Kedua putri itu terkenal dengan sifatnya yang jahil, sombong, dan licik. Ada apa ini? Siapa engkau, wahai pemuda? Saya adalah orang kayu hitam. Dan saya ingin mengetahui siapakah pemilik selendang ini. Loh, ini bukannya selendang Ratu Mayang Mangurai. Mengapa kau mencarinya? Lihat, pemuda ini cukup manis dan tampan. Sepertinya aku menyukainya. Kamu jangan sembarangan. Siapa tahu dia ini teroris. Mana ada teroris
manusia setampan ini? Ya walaupun sedikit hitam. Mohon maaf. Jadi, bolehkah saya mengetahui di mana letak kerajaan Ratu Brian ini? Boleh, mari kami antarkan. Suatu pagi, Ratu Mayang Mangurai sedang melihat-lihat keadaan dan lingkungan rakyatnya. Wahai rakyatku, aku ingin mengucapkan terima kasih karena telah menjagaku dan menjaga tanah air Temenggung Merah Matu ini dengan sangat baik. Wahai ratuku, sudah sepantasnya kami seperti ini. Semua ini berkat ratu yang bijaksana yang telah memimpin kami. Apakah tidak sebaiknya yang mulia mencari pasangan hidup? Akhirnya aku telah menemukanmu. Salam wahai putri nan cantik dan jelita. Aku telah mencari pasangan hidup dan aku menemukan selendangmu yang tergeletak di tanah. Perkenalkan, namaku orang kayu hitam. Wahai Ratu Mayang Mangurai, maukah Anda menikah denganku? Wahai orang kayu hitam, aku tidak bisa begitu saja menerima pinanganmu. Pergilah ke Pulau Jawa dan temukan bunga Mangurai. Lalu hadapilah tetangga di sana. Baiklah wahai ratuku, aku akan pergi mencari bunga itu dan memberikannya kepadamu. Orang kayu hitam pun pergi mencari bunga yang dimaksud oleh sang Ratu Mayang Mangurai. Dengan berbagai rintangan, akhirnya ia pun mendapatkannya dan pergi menemui Ratu Mayang Mangurai. Permisi Mbak, mau nanya, Monggo mas. di mana terletaknya bunga Mangurai? Oh, bunga iku mas. Lurus air terus belok kanan, maka di pertigaan seingat aku enek bunga Mangurai. Oh, di sana ya. Terima kasih atas informasinya Mbak. Sesampainya di sana, ia pun mengambil bunga tersebut, lalu kembali untuk mempersembahkan bunga itu untuk Ratu Mayang Mangurai. Wahai ratuku, aku persembahkan bunga ini kepadamu. Ternyata kau berhasil orang kayu hitam. Sesuai dengan janjiku, aku akan menerima pinanganmu. Terima kasih wahai Ratu Mayang Mangurai. Marilah ikut denganku. Ayahanda ibunda, aku telah membawakan pendamping hidupku. Dia ialah Ratu Mayang Mangurai. Akhirnya apa yang ibunda doakan dan impikan telah terwujud. Semoga engkau bahagia, wahai anakku, Rang Kayu Hitam. Wahai anakku yang keempat, Rang Kayu Hitam, sekarang kulihat hidupmu sudah bahagia, dan engkau telah menemukan pendamping hidupmu. Aku akan memberikanmu hadiah untukmu dan juga istrimu. Aku akan memberikanmu sampan dan 2 ekor angsa. Mulai sekarang, kamu berlayarlah ke Sungai Batanghari, di mana angsa itu berhenti. Jika angsa itu berhenti selama 2 hari, maka disitulah kamu akan tinggal. Terima kasih ayah anda, ibunda. Setelah menelusuri Sungai Batanghari, kedua angsa tersebut berhenti dan menginap. Maka disitulah sepasang pengantin itu hidup dan beranak pinak. Rang Kayu Hitam melihat di sekitar Sungai Batanghari banyak sekali ditumbuhi pohon pinang. Orang Kayu Hitam menamai daerah itu dengan nama Jambe. Dalam bahasa Jawa, pinang disebut dengan Jambe. Orang Kayu Hitam mendirikan kerajaan yang secara turun-temurun di kerajaan Jambe yang dikuasai oleh anak-anak orang Kayu Hitam. Seluruh rakyat dalam kepemimpinannya hidup bahagia.
Hahaha.